Keeksotisan alam Indonesia merupakan surga bagi para pecinta petualangan adrenalin. Mulai jalur motor, kreasi jalur tali temali, jalur-jalur uji nyali menggunakan mobil, hingga lintasan di tengah derasnya arus sungai. Melibas jalur yang menantang tentu butuh persiapan. Mulai dari fisik, pengenalan medan, kerja sama tim, hingga harus paham resiko yang harus dihadapi. Claresta memulai petualangan dari cadasnya jalur motor trail di Pangkep, Sulawesi Selatan. Nah, sekarang saya udah sama petir Pangkep Trail Adventure dan kita udah siap banget untuk menyusuri trek baru. Kayaknya bakal super menantang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memiliki kontur daratan berbukit-bukit, membuat Sulawesi Selatan memiliki banyak pilihan lokasi untuk olahraga pacu adrenalin satu ini. Awal sejarahnya motocross atau trail lahir tahun 1909 di Inggris. Lambat laun olahraga adrenalin ini terus berkembang pesat hingga masuk Indonesia pada era tahun 1960-an. Kuda besi yang ditunggangi kali ini dari model Enduro Adventure. Motor jenis ini memang didesain untuk melintasi medan-medan berat jenis cross country. Aduh, harus hati-hati dipilih jalannya. Jadi kalau di antara lubang, masuk bannya tuh bakal jatuh kayak gini. Lanjut lagi, ayo. Intinya saat kita jatuh, sebisa dan secepat mungkin lepas kontrol motor dari tangan kita. Dengan begitu kita akan terhindar dari terbanting oleh motor. Wah, jadi obstacle-nya bukan cuma tanjakan kayak tadi doang. Ini ada air kayak gini lebih berat lagi. Nah ini baru nih, dari tadi udah ada turunan, ada tanjakan, tapi ini baru turunan yang terjal dan batu-batu. Ini gimana nih ngelewatinnya nih Pak? Ini istilahnya kalau di Sulawesi di Pangkep, ini jalur dada jago. Ternyata beneran gak ada jago, baru mulai sudah jatuh. Aduh, wah ini terjal banget. Ini kalau jalan kaki aja harus pelan-pelan, gimana bawa dia nih. Bukan hanya main gas dan kecepatan saja, teknik pengereman dalam mengendarai motor bertenaga kuat ini harus dilakukan secara seimbang. Tuh dapet ilmu lagi tuh, jadi ternyata kalau turunan itu rem depan, rem belakang harus seimbang. Nggak kayak tadi aku salah satu remnya terlalu pakem, jadi jatuh. Semakin lama, jalur yang harus kami lewati semakin bervariasi. Tak hanya medan tanah dan berbatu saja. Di hadapan kami, sudah siap menunggu jalur bebatuan cadas batuan kars yang tajam dan curam. Udah, insya Allah. gimana nggak jatuh, ternyata tadi remnya nyangkut. Jadi aku ngerem, nggak ngerem, tetap jalan terus. Teknik menunggangi motor trail sangat berbeda dengan mengendarai motor pada umumnya.
Tidak boleh terlalu kuat memegang setir saat melewati jalur yang terjal, karena akan membuat kita cepat capek. Tinggal kita ikuti saja sambil mengarahkan setir ke jalur yang sekiranya mudah dilewati. Walaupun tadi treknya luar biasa ekstrim dan aku juga jatuh berkali-kali sampai gak ingat berapa kali, tapi semua terbayar dengan lihat sendiri. Ini view-nya luar biasa banget. Jadi semangat lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dan ini bisa dilihat nih, kalau jatuh ke sana bener-bener langsung ke jurang. Dan kalau jatuh di sini jatuhnya ke batu, jadi nggak ada pilihan. Yang udah biasa turunan aja harus ekstra hati-hati, apalagi saya. Semakin dekat garis finish, jalur semakin menyempit. Debu-debu batuan kapur semakin membuat penglihatan terbatas. Akhirnya sampai juga di bonus lokasi yang dijanjikan teman-teman. Ya, view seindah ini adalah bonus. Intinya adalah tadi, ketika kami harus menjaga kerjasama, kekompakan, dan kesabaran saat melahap trek sejauh 45 km. Emang nggak salah nih, semua ngajakin saya ke sini. Walaupun tadi jatuh, treknya juga ekstrim banget, tapi semua terbayar dengan view yang bagusnya kayak gini. Terima kasih ya bang semua. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis terkompleks di dunia. Jadi tidak heran jika mata kita sering dibuat kagum dengan kemegahan alam negeri ini. Rani Patricia pun juga punya cara khusus menguji adrenalin di atas jalur tali. Saya udah sampai dan ini yang namanya gigi hiu tuh di belakang saya. Jadi dia bentuknya itu tajam-tajam persis kayak gigi hiu. Tapi saya kesini bukan cuma mau nikmatin pemandangan aja. Di ujung sana saya udah lihat setitik-setitik teman-teman saya udah pada berdiri di sana. Kita mau ngelakuin sesuatu yang seru dan pastinya ekstrim. Jadi ikuti jejak saya, jejak petualang. Kini saatnya bersiap-siap di puncak Karang Gigi Hiu. Pantai ini menghadap langsung ke Samudra Hindia, jadi tidak heran jika ombaknya pun luar biasa besar. Lokasi yang cocok untuk menguji batas adrenalin kami. Ini yang bakal saya lakuin sama teman-teman saya hari ini di Gigi Hiu. Tadam! Highline, jadi berjalan di atas seutas tali di ketinggian. Ini panjangnya kurang lebih dari sini ke sana itu 50 meter. Saya belum persiapan sama sekali. Sekarang tuh baru persiapan mental aja. Semoga saya berani ngelangkah di sana dan semoga bisa. Kayak 2 langkah aja udah bagus deh kalau saya bisa. Serem banget. Hal lain, tantangan ekstrim yang harus ditaklukkan hari ini. Dalam hal lain, kami tidak bisa melakukan banyak gerakan. Fokusnya hanya satu, yaitu berjalan menuju titik tujuan di tebing seberang. Jadi kalau highline, kita jalannya nggak pas langsung dari pinggir, tapi tuh ke tengah dulu. Nanti kalau udah balance, baru pelan-pelan berdiri, terus pelan-pelan berjalan. Itu sih teorinya, tapi prakteknya kita lihat ya. Kang Dadeng ini orang pertama yang nyoba di spot ini. Untuk mencoba olahraga ini, seorang pemain wajib menguasai tali temali dan kemampuan memanjat. Ukuran talinya itu cuma 1 inci aja. Itu karena dia lebih balance, lebih statis. Jadi justru semakin kecil talinya, gerakannya itu langkahnya semakin mudah. Aduh. Highline merupakan cabang dari olahraga flatline. Tahun 2011, olahraga ini mulai banyak digandrungi anak muda. Kondisi alam Indonesia yang ekstrim dan beragam menjadi kesenangan tersendiri bagi para pemacu adrenalin. Nah. Kalau misalnya
jadi ini tuh olahraga yang penuh dengan fokus dan teknik menurut saya. Kalau jatuh sebisa mungkin kita langsung pegangan sama talinya. Kalau enggak kayak tadi, kita jatuhnya menggantung di bawah. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi buat naiknya kita butuh lebih banyak tenaga lagi yang dikeluarin. Di percobaan Kang Dua, Kang Dadeng berhasil tadi jalan sekitar 8 langkah. Lihat ya, jadi cara jalannya itu juga nggak sembarangan. Tangan kita sikunya ini harus 90 derajat, sama kakinya justru nggak boleh tegak lurus, tapi agak nekuk. Supaya keseimbangannya lebih stabil. Jadi begini, ini coba caranya. Olahraga ini tidak hanya berguna untuk menantang adrenalin, namun juga digunakan dalam fisioterapi, yakni untuk melatih ketenangan dan fokus. Berjalan di atas tali memang tidak mudah. Ditambah pantai ini merupakan medan baru yang belum pernah dicoba sama sekali. Jadi kami harus berusaha menyesuaikan kondisi lebih dahulu. Paling susah mengendalikan diri, Pak. Mengendalikan diri? Maksudnya ya lingkungannya kan ada ombak. Biasanya kita main di atas sana. Oh. Jadi ini kita nyebrang sana nih. Oke. Seolah-olah si itunya jalan. Oh, seolah-olah talinya jalan. Bukan talinya. Apanya? Tebingnya Mbak yang jalan. Oh. Ke bawah ombak. Perlahan namun pasti, satu persatu berhasil melewati tali sepanjang 50 meter ini. Saatnya untuk mencoba. Bukan cuma Kang Dadeng yang tenang, saya juga ikut tenang lihatnya. Soalnya mah udah nyampe. Nah ini udah teman-teman dari Pushing Panda sudah pada berhasil. Saya juga dari tadi udah lihat teorinya seperti apa. Kayaknya kalau nggak coba sekali rugi ya. Ternyata duduk di atas tali kecil tidak semudah yang terlihat. Maaf ya, saya nggak bisa ngadep sana. Susah. Ini buat ngegeser kita kan mesti maju manual. Jadi ngangkat bokong terus maju, ngangkat bokong terus maju. Tapi karena saya nggak biasa sama sekali, ini paha saya bener-bener berasa sakit banget. Astagfirullah. Cara lain akan dicoba. Diputuskan menggunakan sistem katrol kan? dari pinggir untuk menuju ke tengah tali. Ini. Berhasil nyampe sih ke 3 meter setelah tali ujung, tapi sekarang nggak bisa ngelepas ininya. Oh subhanallah, walhamdulillah. Aduh. Ya ampun, dikerjain nih. Ya, ikuti jejak saya, jejak petualang. Selamat datang di Magetan. Kali ini akan berpacu mengendarai becak lawu. Tapi ini bukan sembarang becak. Karena bentuk becak lawu lebih menyerupai mobil balap.
Beca lawu hanya bisa dimainkan di daerah pegunungan karena kontur jalanan yang menurun dan miring. Setiap beca dimodifikasi sedemikian rupa layaknya mobil Formula 1. Satu badan saya bergetar semua karena ini aspalnya nggak begitu mulus. Semua berusaha menjadi yang terdepan. Manuver zigzag dilakukan untuk menyusul beca di depannya. Tak semua jalanan yang kami lewati adalah turunan. Terkadang tanjakan curam juga harus dilewati sebagai tantangan. Masih habis. Bentar lagi udah turunan lagi. Kita mau meluncur lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Semakin berat beban di atas beca, semakin kencang becak lawu melaju saat turunan curam. Beban berat juga membuat becak lawu melaju dengan seimbang. Tuas yang ada di tengah berfungsi sebagai rem. Tuas ini terhubung dengan kayu di bagian belakang yang akan menekan ban saat tuas ditarik. Separuh jalur sudah kami lewati, sekarang saatnya mencoba mengemudikan becak lawu. Ya! Stop! Oke. Stop! Sekarang waktunya ganti pembalap. Harus cepat. Untuk dapat melaju dengan kencang dan aman, becak lawu dibuat dari kayu pilihan. Untuk rangkanya dibuat dari kayu jati atau papan yang sangat tebal, sehingga kuat menghadapi benturan dan tahan lama. Sedangkan ban diambil dari ban truk yang juga tebal. Juara terakhir yang keempat. Tapi gak apa-apa, dibanding sedih karena juara keempat, saya lebih senang lagi karena sudah sampai garis finish dengan selamat. Terima kasih Mas Tas. Kalau nggak ada Mas ini, kayaknya nggak bisa nyampe sini deh. Keren. Terima kasih ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Magetan, Rani Patricia lanjut menebas jalur menantang di kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Halo, saya lagi ada di daerah Sukawarna, Bandung, Jawa Barat. Rencananya hari ini saya mau menjelajah dataran tingginya Bandung sama Om Tri dengan cara off-road. Nah, kerennya adalah jalur yang bakal kita lewatin ini jalur yang belum pernah dilewatin sama orang lain. Jadi ini jalur baru. Tantangannya seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masuk dulu aja kali. Musim hujan selalu menjadi waktu yang tepat bagi petualang off-road. Ya ampun Om, ini basah Untuk medan yang tidak rata, jenis tanah merah yang licin, ditambah banyaknya kubangan menjadi tantangan seru yang harus dilalui kali ini. Memang ya off-road ya, justru makin hujan makin seru. Nah kayak sekarang ini mobil saya stuck karena hujan, jadi debit airnya makin tinggi. Kita nggak bisa lihat jalanan semudah kayak nggak hujan, jadi kita harus tarik itu. Yang lain juga pada turun dari mobil buat nge-winch biar mobilnya bisa keluar dari jebakan ini. Ayo Om!
satu syaratnya adalah kita harus cari tumpuan yang tegak lurus sama mobilnya. Jadinya begitu ditarik tali bajanya dia langsung tegang, langsung ketarik. Sama satu lagi harus pakai strap dulu. Jadi tali bajanya nggak langsung berhubungan sama pohonnya Kang ya. Iya betul. Supaya pohonnya nggak rusak, jadi tetap terjaga. Oke Kang, tarik dari sana ya. Tarik terus. Terus. Kalau ada orang yang bilang off-road itu cuma olahraga individu, jadi tergantung orang keterampilannya seberapa, menurut saya salah. Karena di saat-saat seperti ini, masuk kubangan, nanti mobilnya bisa terbalik, itu kerja sama tim yang paling penting tuh. Mobil saya udah keluar, sekarang bisa lanjut lagi perjalanan. Oke, doakan saya, semoga sukses. Tak seperti jenis off-road lainnya, mobil untuk adventure off-road ini memiliki spesifikasi khusus. Disarankan mobil yang memiliki torsi maksimal, atau istilah kekuatan mobil pada beban yang besar. Selain itu, mobil dengan bodi yang lebih kecil akan membuat laju kendaraan menjadi lebih gesit. Tadi kita habis ngelewatin kubangan yang cukup dalam, menurut saya itu mah kayak bukan kubangan ya, tapi emang rendeman air. Jadi mobil ini trouble tuh, lihat. Kayaknya saya nggak bisa lanjut perjalanan pakai mobil ini, jadi saya bakal pindah mobil sama mobil yang masih kuat. Tapi Dona udah gas. Tak jarang, kendala muncul dari bagian mesin mobil. Hal seperti ini resiko bagi para petualang off-road. Alat mekanik dan kemampuan penanganan pertama pada mobil yang memiliki kendala mutlak diperlukan. Mobil yang tadi saya naikin pertama karena udah nggak memungkinkan, jadi dievakuasi balik ke tempat awal. Saya ganti teman, sekarang saya navigatornya Kang Iyang. Ya pun Kang. Dari uji adrenalin di atas mobil off-road, petualangan berlanjut untuk menaklukkan jeram-jeram di Sungai Pekalen, Probolinggo, Jawa Timur. Hari ini Rani udah siap sama teman-teman. Kita ada di Sungai Pekalen, Probolinggo. Dari outfitnya udah kelihatan ya kalau hari ini mau rafting, memacu adrenalin. Tapi nggak sekedar memacu adrenalin aja. Kita juga mau memperbaiki beberapa jalur yang krusial dan berbahaya untuk orang-orang lewati. Jadi ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungai Pekalen memang terkenal sebagai lokasi rafting para petualang. Namun bukan jalur biasa yang kami pilih. Titik awal dengan perjalanan lebih panjang dan menantang akan dilalui. Untuk memperbaiki jalur diperlukan personel yang tidak sedikit. Perahu water rescue juga wajib ada untuk mengamankan jalur dan menjaga perahu lainnya.
Memperhatikan posisi batu menjadi tahap krusial yang harus dilakukan agar jalur aman untuk dilalui. Jika salah perhitungan, bukan tak mungkin perahu terbalik dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Setelah 20 menit, batu berhasil digeser, perahu rafting pun sudah bisa melewati jalur ini. Perjalanan kami lanjutkan. Semakin jauh kami mengarung, semakin sulit medan yang harus dilewati. Terdapat lebih dari 50 jeram di sini. Adrenalin benar-benar terpacu. Dalam rafting, kerjasama tim menjadi hal yang utama. Pergerakan tim harus seirama agar perahu dapat berjalan lancar. Tidak hanya ekstrim, Sungai Pekalen juga dianugerahi pemandangan alam luar biasa. Dari jauh saya udah curiga nih ada bau-bau yang familiar di hidup saya. Ternyata waktu lagi depan keren banget. Baru pernah saya rafting lewati dua terlawan dan lagi udah keluar. Ini magis. Luar biasa. Ini kalau di sini tuh astaga. Ini air terjunnya berderet 1, 2, 3, 4, 5 berderet semuanya. Siapa bilang kalau Jawa kurang indah? Jawa justru tuh nggak pernah berhenti untuk mengejutkan saya dengan alamnya yang luar biasa. Keren banget. Air terjunnya berjejer. Misi jejak petualang di Sungai Pekalen masih berlanjut. Kali ini akan dilakukan bersih sungai. Jujur aja, Sungai Pekalen ini adalah salah satu sungai yang terindah yang pernah saya lihat. Karena keadaannya bersih, terus air terjunnya juga cantik-cantik banget. Kenapa bersih? Karena nih dia, ada anak-anak muda yang ngebantuin setiap seminggu sekali ya Mas ya? Ya, seminggu sekali. Setiap hari? Tiap hari Senin. Kak. Setiap hari Senin mereka pasti gotong royong buat bersihin sungai. Tapi alangkah baiknya kalau bukan cuma mereka aja yang jaga, melainkan kamu para petualang yang mampir ke sini, berpetualang ke sini juga dijaga. Jangan suka buang sampah sembarangan supaya sungainya tetap indah.